Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang bertemu kembali. Kali ini kita akan melihat dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Rohul Kudus-Mu kiranya memimpin kami semuanya untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga untuk menyampaikan tepat seperti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Amin. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada keponakan kami dari luar pulau yang lulus kuliah di Universitas Negeri di Semarang. Karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang tidak memungkinkan, maka saya dan Pak Sahat suami saya memutuskan sepakat untuk menolongnya. Saudara, awalnya semuanya berjalan dengan baik. Namun entah mengapa saudara, saat menulis skripsi ia mandek. Segala upaya kami lakukan supaya dia segera lulus, namun sia-sia. Saudara, sebenarnya Pak Sahat sudah beberapa kali ingin menyuruh dia pulang kampung, tapi saya selalu menahannya. Saya katakan kepada suami saya, "Sudahlah Pak, jangan, kasihan, beri dia kesempatan." Saudara, hampir dia drop out. Syukur tahun ke-7 dia lulus. Namun saudara, setelah dia selesai, nampaknya ia enggan mencari kerja. Waktu saya tanya, "Kenapa kamu kok sepertinya enggan cari kerja?" Apa jawabannya saudara? "Aku mau santai-santai dulu, aku mau menikmati hidup." Saudara bayangkan, sudah sedemikian lama dia masih bisa bilang begitu. Saudara, terpaksa Pak Sahat menyuruhnya pulang. Saudara, wajar kalau Pak Sahat marah dan kecewa. Harapannya gak muluk-muluk saudara, harapannya setelah dia selesai sarjana, diharapkan ia mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun harapan tinggal harapan. Saudara, mungkin itulah juga yang dirasakan oleh seorang mahasiswa asal Papua, Desi Aiches. Saat ia melihat teman-teman sesama saudaranya dari Papua yang mendapatkan beasiswa. Oh saudara, di perantauan bukannya mereka kuliah bagus-bagus tapi hidup gak karu-karuan. Saudara, wajar Desi marah. Kenapa? Karena pemerintah saudara telah mengucurkan begitu dana yang sangat besar pada mereka. Tak sedikit loh saudara, dana itu berasal juga dari orang-orang miskin. Supaya apa saudara? Supaya pemuda-pemuda ini mereka bisa jadi sarjana. Tapi harapan tinggal harapan. Saudaraku, bukankah engkau dan saya sebagai orang Kristen sebenarnya kita mirip dengan mereka saudara? Mungkin sampai di sini engkau berkata, "Ah enggak Bu." Saudara, sudah berapa lama engkau dan saya kita menjadi orang Kristen? 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun? Saudara, sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita terima? Diberinya kita makanan, diberinya kita pekerjaan, keluarga, pendidikan. Bukan cuma itu saudara, bahkan ditebusnya engkau dan saya, diselamatkannya engkau dan saya dengan kematian anaknya, dengan darah anaknya saudara. Namun setelah engkau dan saya menjadi orang Kristen,
Apa yang terjadi pada kita saudara, daripada memakai semua talenta yang dari Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, kita justru lebih senang bersaing dengan orang lain. Bagaimana kita sebagai gereja? Oh saudara, daripada menjadi gereja Tuhan yang bersaksi, kita lebih senang menjadi gereja yang suka bertengkar. Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi agen rekonsiliasi di dunia jika kita menjadi gereja yang suka bertengkar? Saudara, saya membayangkan Tuhan melihat dari sorga, kira-kira apa yang Dia katakan melihat kita, saudara? Saya membayangkan Dia akan berkata, "Aku muak dengan pertengkaranmu, berbuahlah." Saudaraku, mengapa Tuhan Dia menuntut buah darimu dan dariku sebagai umatnya? Mengapa saudara? Karena seharusnya kehidupan kekal itu memiliki karakteristik ciri yang dapat dinikmati. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Saudara, sampai sini tidakkah engkau merasa ada yang aneh? Apa saudara? Mengapa ya? Dalam ayat ini dikatakan pohon ara ada di kebun anggur. Bukannya seharusnya saudara, pohon ara ya di kebun ara, pohon anggur ya di kebun anggur. Mengapa saudara? Saudara, bagi petani Yahudi kuno bukan hal yang aneh menanam buah yang lain di kebun anggur. Mengapa saudara? Karena kebun anggur itu mendapat tanah yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik. Jadi jika ingin mendapatkan pohon ara yang produktif, tempat terbaik untuk menanamnya ya di kebun anggur itu saudara. Jadi pohon ara ini dia mendapatkan hak istimewa saudara. Dia mendapatkan hak istimewa, perlindungan, pemeliharaan dan perhatian dari pemilik kebun. Saudara, namun pohon ara ini walaupun sudah dirawat sebaik-baiknya, mendapat pemeliharaan, pohon ara ini mengecewakan. Dikatakan saudara, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Oh saudaraku, harap dicatat ya, pohon ara ini bukan berusia 3 tahun loh, bukan saudara. Kemungkinannya 9 tahun. Kok bisa? Saudara, sesuai dengan ketentuan hukum Yahudi dikatakan saudara, apabila kamu menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun. Tetapi pada tahun keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Barulah pada tahun kelima kamu boleh memakan buahnya. Saudara, secara umum pohon ara itu berbuah pada saat usianya 3 tahun. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan itu saudara, umur 3, 4, 5 itu saudara nggak boleh diambil. Lalu kemudian pada tahun ke-6 itu diperuntukkan untuk Tuhan. Baru tahun ke-7 buahnya boleh dimakan. Jadi saudara, sesuai dengan ayat ini kalau dikatakan 3 tahun pemilik kebun itu mencari buah, berarti ia menunggu buah ara ini di tahun ke-7, ke-8 dan ke-9. 9 tahun saudara menunggu, tidak ada 1 buah pun. Apa artinya saudara? Saudaraku, pohon ara ini sebenarnya menggambarkan bangsa Israel. Kepada mereka saudara, Allah telah memberikan banyak hal saudara. Allah memilih mereka dari bangsa-bangsa lain. Bukan cuma itu, Allah memberikan firman-Nya kepada mereka. Bukan cuma itu, Allah mengutus nabi-nabinya kepada mereka. Bukan cuma itu saudara. Ratusan bahkan ribuan mukjizat Tuhan adakan bagi mereka. Namun saudara, ketika Yesus datang kepada mereka, saudara, apa yang Yesus temukan pada mereka? Bukannya buah kebenaran, buah kesalehan, bukan. Tapi yang Yesus temukan kemunafikan agama. Dari luar nampak sangat religius,
Tapi di dalam saudara penuh dengan kebencian, kesombongan, keras kepala, pemberontakan. Saudaraku, ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus tidak menemukan satu pun dari hidup mereka yang bisa dinikmati. Saudaraku, suatu kali diadakan KKR pemuda di kota Manado. Setelah berbulan-bulan saudara panitia bekerja keras menyiapkan acara, tibalah hari H-nya. Pujian demi pujian dilantunkan dengan antusias. Tapi rupanya saudara 5 menit sebelum khotbah di belakang layar terjadi keributan. Ada seorang ibu yang memaksa panitia untuk dia boleh menyampaikan sesuatu dari mimbar. Saudara, ibu ini mendesak panitia, "Tolonglah mas, 5 menit saja tolonglah." Panitia bilang, "Gak bisa bu, Bapak Pendeta sudah mau naik ke atas mimbar." Saudaraku, rupanya Bapak Pendeta yang akan berkhotbah itu memperhatikan, loh kok ada keributan. Maka didekatinya lah saudara ibu itu. "Ada apa bu?" "Tolong Pak Pendeta, tolong beri saya kesempatan bicara 5 menit saja kepada pemuda-pemuda itu. 5 menit saja saya janji Pak Pendeta." "Janji ya bu 5 menit saja?" "Iya Pak Pendeta." Saudara, ia diizinkan untuk berbicara di mimbar. Setelah pujian berhenti, majulah si ibu ini ke mimbar. Apa yang dia katakan saudara? Dia katakan, "Hai pemuda-pemuda, bersungguh-sungguhlah ikut Tuhan Yesus. Jangan seperti anak saya, pemuda-pemuda. Bertahun-tahun ibu ngajak dia untuk ikut ibadah ke gereja, ikut Tuhan. Dia selalu menolak. Dia bilang, 'Sibuk, gak asik. Aku punya banyak kerjaan, ngapain ke gereja?' Selalu dia menolak. Sampai minggu lalu juga saya katakan kepada dia, 'Nak, sekali ini aja, sekali ini aja.' Dia langsung ngamuk, dia keluar, dia ambil motornya, dan dia gas kencang-kencang dan dia katakan, 'Salam sama Tuhan Yesus.' Pemuda-pemuda, berapa lama saya mendengar suara yang keras. Anak saya tabrakan. Saya lari menemuinya. Saya lihat anak saya sudah terkapar berlumuran darah, tak berdaya, dan akhirnya meninggal di pangkuan saya. Saya cuma ingat perkataannya, 'Salam sama Tuhan Yesus.' Hai pemuda-pemuda, bersungguh-sungguhlah ikut Tuhan Yesus selagi masih ada waktu." Saudaraku, kalau engkau dan saya berpikir kesabaran Tuhan tidak ada batasnya, engkau dan saya salah. Saudaraku, Tuhan Yesus menempatkan kita, engkau dan saya di bumi supaya apa saudara? Supaya kita menghasilkan buah kesalehan. Jika tidak ada buah, jangan heran, Dia akan segera menyingkirkanmu dan menyingkirkanku. Saudaraku, sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudaraku? Memang Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia. Dia memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tapi panggilan untuk berbuah tidak boleh ditunda. Mengapa saudara? Karena hari ini mungkin adalah kesempatan terakhir dan kita tidak memiliki kesempatan di esok hari. Saudaraku, pemilik kebun itu sudah muak dengan pohon ara ini. Tetapi saudara, ia dibujuk untuk menunggu 1 tahun lagi. Oleh tukang kebun dikatakan saudara, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak
tebanglah dia. Saudaraku, lihatlah tukang kebun itu gak mau menyerah. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia menggali tanah di sekitarnya, membuat pengairan yang baik, memberikan pupuk, merawatnya lebih baik lagi, saudara. Saudara, lihatlah, tukang kebun ini dia menempatkan dirinya, saudara, di antara pohon ara yang tidak berbuah itu dengan pemilik kebun yang ingin segera membinasakannya. Saudaraku, lihatlah, tukang kebun ini dia bertindak sebagai perantara sekaligus pemelihara. Pohon ara ini diberi kesempatan lagi. Saudara, apa artinya ini? Ini adalah gambaran bagaimana Allah dia memberi kesempatan lagi kepada orang Israel untuk bertobat. Apa yang Allah Bapa lakukan, saudara? Allah mengutus Yesus kepada mereka. Apa yang Yesus lakukan selama 3 tahun, saudara? Yesus melayani mereka, mengajar mereka, melakukan berbagai mukjizat di hadapan mereka. Untuk apa, saudara? Untuk membuktikan dialah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Namun apa reaksi orang Israel? Saudara, mereka menolak Yesus. Bahkan hanya beberapa bulan setelah Yesus mengatakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mereka salibkan. Tak pelak, saudara, tak ada lagi penundaan bagi Bapa untuk menghukum bangsa itu. Israel pun dihancurkan. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi hari esok. Saudaraku, dengar ini baik-baik. Memang sekarang adalah musim kasih karunia. Namun musim ini akan berakhir. Saudara, meskipun pemilik kebun itu baik hati dan sabar, namun pohon ara yang tidak berbuah akan ditebang. Saudaraku, memang seringkali kasih karunia datang dalam bentuk pengampunan. Tapi tak jarang kasih karunia datang sebagai panggilan radikal untuk berbuah selagi masih ada waktu. Saudaraku, masih segar dalam ingatan kita bagaimana peristiwa kerusuhan Mei 1998 menorehkan duka, khususnya mungkin bagi saudara yang tinggal di Medan, Jakarta, dan Solo. Saudara, meskipun peristiwa itu syarat unsur politik, namun kerusuhan itu, saudara, disertai juga tindakan brutal terhadap mereka etnis Tionghoa. Entah apa, saudara, pemicu kebencian terhadap mereka. Saudara, tindakan yang mengerikan, mereka dikejar, diperkosa, bahkan dibakar hidup-hidup. Bikin ngeri, Mei 98 yang Liong nyaris dibakar gerombolan berambut cepak. Pada 14 Mei 1998, pegawai toko elektronik di Glodok, Jakarta, Eng Leong Wen, dicegat dan diserang sekelompok orang. Eng mencoba kabur, tapi gagal. Motornya terjengkang ke tanah, dan gerombolan lelaki beringas menghajarnya sampai mandi darah. Masih merintih di atas aspal, Eng diguyur bensin. Lalu seorang dari kawanan itu memantik macis. Untunglah, seorang warga Poncol, Haji Harun, menolong dan membawanya ke RS Islam Cempaka Putih. Nyawa Eng selamat. Tapi Eng cacat berat, sekujur kulit dan badan mukanya rusak, jemari tangannya buntung dan bengkak. Eng mengingat ciri pelakunya, mereka tegap dan tinggi besar, sekitar 30 orang. Rata-rata berambut cepak, bercelana jeans, plus bersepatu Lars mirip milik aparat keamanan. Kesimpulan tim gabungan pencari fakta kian dikukuhkan. Amuk masa itu tidaklah meletup begitu saja. Namun buat Eng Leong, keadilan masih nun jauh di sana. Saudaraku, pada waktu itu banyak saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang lari ke luar negeri. Tak sedikit yang gila, bahkan bunuh diri. Saudara, saya gak kebayang ya jadi orang Chinese pada waktu itu. Di rumah salah, keluar rumah salah. Ada seorang bapak dari Solo yang mengatakan, kami kayak bukan manusia. Dipukul, diseret keluar. Kami diseret keluar rumah, dipaksa untuk melihat rumah kami yang sudah dibakar. Saudaraku, namun anehnya
Di tengah kerusuhan yang demikian brutal itu, ada satu rumah di mana perusuh tidak berani menyentuh rumah itu. Rumah siapa, saudara? Rumah Dr. Lo Xiaoging. Kok bisa, saudara? Warga bergantian hari demi hari pasang badan berjaga melindungi rumah Dr. Lo Xiao. Kok bisa? Rupanya, saudara, selama puluhan tahun Dr. Lo mendedikasikan hidupnya untuk pasien, terutama pasien miskin. Saudara, pada waktu itu belum ada BPJS, jadi kalau sakit itu bayar rumah sakit begitu mahal. Saudaraku, pasien Dr. Lo mencapai 100 orang setiap hari. Bahkan di tengah situasi genting tahun 98, saudara, Dr. Lo menolak untuk dievakuasi. Dia memilih tetap melayani pasien. Dia katakan, pasien siapapun saya layani, mau kulitnya kuning, mau putih, mau sipit, mau belok, bahkan korban demo pun akan saya layani, kata Dr. Lo. Saudara, ketika ditanya kenapa dia mau melakukan itu kepada orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada etnisnya, kenapa Dr. Lo mau melakukan itu? Apa katanya, saudaraku? Inilah kata Dr. Lo. Nyawa saya telah disambungkan lagi oleh Tuhan. Karenanya saya harus menyerahkan sisa kehidupan ini sepenuhnya untuk Tuhan melalui pengabdian kepada hamba-hambanya. Saudara, bayangkan mereka yang membuat rusuh itu menyiksa keluarganya, mungkin saudara, disebut hamba Tuhan. 9 Januari 2024, Dr. Lo Xiaoging meninggal dunia di usia 90 tahun. Oh, kepergiannya ditangisi oleh begitu banyak orang. Orang melepas kepergiannya di dalam duka yang sangat dalam. Masa ente tidak bisa rugi, ini saya ambil alih. Nanti ini orang ini tidak ditagih, kalau ditagih yang mau ditagih apa? Mau nggak punya duit. Saudaraku, lihatlah, melalui hidup Dr. Lo Xiaoging, dunia bisa merasakan hati Yesus. Dunia bisa merasakan kasih Yesus bagi semua suku dan etnis tanpa terkecuali. Saudaraku, lihatlah di sekitarmu dan di sekitarku. Ada begitu banyak orang sebenarnya yang dibelenggu oleh ketidakadilan. Dirampas hak azazinya, dijerat kemiskinan. Saudaraku, berapa lama lagi engkau dan saya kita menutup mata dan telinga akan kesepian, kebingungan, dan keputusasaan mereka? Berapa lama lagi, saudara? Saudaraku, memang dari sorga, tangan Allah Bapa mengayunkan kapaknya yang tajam ke arah pohon ara yang tidak berbuah itu. Tetapi tunggu, saudara, ada tangan lain yang menghentikan kapak itu. Saudara, itulah tangan Tuhan Yesus. Itulah tangan belas kasihan Tuhan Yesus yang seolah berkata, Bapa, aku telah melalui begitu banyak hal bersama dengan orang ini. Bapa, aku ingin dia hidup. Bapa, aku ingin dia berbuah. Bapa, aku tidak akan menyerah untuk orang ini. Tidak, Bapa. Paku, duri, dan tombak yang tertusuk di dalam tubuhku, aku janji, Bapa, adalah pupuk bagi orang ini. Oh Bapa, aku akan menyirami tanah sekelilingnya dengan darahku. Dan mungkin dengan lirih terdengar suara Yesus berkata, Bapa, berilah kesempatan 1 tahun lagi.
betapa harapan yang menggetarkan hati. Saudara, saya tidak tahu komitmen apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Namun saya percaya bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang menunggu untuk dilahirkan. Yang olehnya akan membuat dunia sekitarmu jadi tempat yang lebih baik. Yang olehnya akan membuat gerejamu menjadi komunitas yang lebih ramah. Yang olehnya akan membuat keluargamu, pernikahanmu menjadi tempat yang penuh kasih. Saudaraku, memang engkau dan saya mungkin tidak bisa mengubah undang-undang untuk menghapus diskriminasi karena kita bukan anggota DPR. Tapi maukah engkau menyatakan belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka yang terpinggirkan? Ada gay, para pelacur, orang-orang miskin, dan mungkin para pendosa lainnya. Saudaraku, mungkin engkau tidak bisa menciptakan lapangan kerja di tengah gelombang PHK saat ini karena engkau tidak punya perusahaan. Tapi maukah engkau berbagi hal yang bisa kau lakukan? Tips misalnya membuat CV yang baik, berbagi informasi lowongan pekerjaan. Saudara, mungkin engkau nggak punya uang banyak, nggak punya harta yang banyak untuk menolong yang terlantar. Tapi maukah engkau mengunjungi nenek yang kesepian di sebelah rumahmu? Saudaraku, sekaranglah saatnya. Saudaraku, sekaranglah saatnya untuk berbuah. Kalau Tuhan memberikanmu dan memberikanku nafas kehidupan hari ini, itu artinya sekaranglah saatnya untuk berbuah. Jangan lagi engkau menunda-nunda. Kenapa saudara? Siapa tahu ini adalah hari terakhir kita dan kita tak punya lagi hari esok. Mari berbuah. Semoga Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, menolong engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kali ini firman-Mu keras bagi kami. Tapi inilah panggilan yang Kau inginkan, supaya kami berbuah dan dunia bisa melihat Kristus melalui buah-buah yang kami hasilkan. Tolonglah kami Tuhan dalam semua profesi kami. Kami bisa berbuah. Apapun, sekecil apapun yang dapat kami lakukan, kami tidak lagi menundanya. Kami menyatakan isi hati Tuhan. Kami menyatakan kehendak Tuhan. Kami menyatakan Kristus kepada dunia. Ampuni kami Tuhan kalau kami lalai, tapi bantulah kami untuk kembali menyatakan buah-buah kesalehan dan kebenaran bagi dunia. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.